Ikhwatunal kiram, kembali kita membaca hadis Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang lebih sering kita kenal yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Masih berlanjut di dalam bab At-Tafakkur fi khalqis samawati wal ard, yaitu mentadaburi dan mengamati penciptaan langit dan bumi. Yang kita akan bacakan di ayat selanjutnya yang berbunyi di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar." Yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, di sana ada terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang yang senantiasa dalam keadaan berdirinya, berduduknya serta berbaringnya senantiasa selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam segala macam keadaan. Kemudian mereka senantiasa mengamati serta mentadaburi segala macam ciptaan-ciptaan Allah, baik yang di langit maupun di bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua ciptaan ini secara sia-sia, secara asal-asalan. Maha suci Engkau wahai Allah, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Ayat ini atau kolerasi dan hubungan ayat ini dengan bab, yaitu bab mentadaburi ayat Allah, maksudnya adalah ayat ini menjelaskan tentang manfaat atau faedah seseorang yang dia mengamati atau mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasanya orang yang mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dia adalah orang yang berakal. Dan orang yang berakal maka dia termasuk orang-orang yang disebutkan dengan sifat-sifat yang berikut ini. Muallif rahimahullahu ta'ala membawakan ayat ini yang dimana berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard. Di dalam surah Ali Imran itu sedikit tentang masalah nahu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Fi khalqis samawati wal ard. Kemudian terus la ayatin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Liulil albab. Bahwasanya di sini memakai ada di sana kalimat ini menunjukkan kalimat yang dia menunjukkan kepada penekanan, penegasan. Karena di dalam kalimat ini atau ayat ini ditekankan oleh kata inna yang artinya adalah kesungguhan, sungguh-sungguh. Kemudian bukan cuma itu saja, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan juga taukid, penekanan juga, yaitu dengan lam juga di sini. Maka artinya adalah sungguh, benar-benar. Apa fungsinya sih taukid? Taukid fungsinya adalah untuk seseorang memperhatikan benar-benar, untuk seseorang melihat teks tersebut secara benar-benar, karena di sana ada faedah atau manfaat yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang manfaat yang harus kita perhatikan. Misalkan fil fasli tulabun. Fil fasli tulabun. Kalimat pertama, di kelas itu ada siswa. Berbeda dengan kalimat kedua yang berkata inna fil fasli tulaban. Inna fil fasli la tulaban. Sungguh benar-benar di kelas itu ada seorang siswa-siswa. Maka di sini berbeda maknanya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk benar-benar memperhatikan? Karena di sana ada faedah, manfaat yang harus kita perhatikan dalam penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak
memakai kata sembarangan, akan tetapi kita disuruh untuk benar-benar mentadabburi, benar-benar mengamati apa yang ada di dalam ciptaan langit dan bumi. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian ditambah lagi la ayatin. Lam taukid dan juga inna adalah huruf taukid. Fungsinya apa? Untuk menegaskan bahwasanya kalimat yang ada di dalamnya atau konteks yang ada di dalamnya merupakan benar-benar yang harus diseriuskan, benar-benar harus diperhatikan, karena di sana terdapat manfaat yang akan banyak kita peroleh. Beda misalkan di kelas ada siswa, dengan kalimat kedua di kelas benar-benar ada siswa, maka kalimat yang kedua menunjukkan kepada penegasan bahwasanya kalimat tersebut harus benar-benar diperhatikan karena ada sesuatu yang sangat penting. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis sama, khalqun ciptaan, menurut secara bahasa, dalam bahasa Arab dikatakan khalqun atau ciptaan apabila sesuatu tersebut diciptakan tanpa ada misal sebelumnya. Misalkan HP misalkan tidak ada di dalam sejarah sebelumnya atau masa-masa sebelumnya, itu di dalam bahasa Arab disebut khalqun atau ciptaan. Makanya Allah Azza wa Jalla memakai kata khalq. Sesungguhnya dalam penciptaan yang belum Allah buat di misal-misal sebelumnya, sesungguhnya dalam penciptaan yang Allah belum pernah buat di misal-misal sebelumnya, yaitu apa? Langit dan bumi. Karena Allah Azza wa Jalla belum pernah menciptakan sebelum langit dan bumi itu apa saja. Setelah itu dibuat, belum pernah menciptakan seperti langit dan bumi. Makanya setelah itu dia menciptakan langit dan bumi dan dikatakan al-khalq. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi tersebut ada tanda-tanda, dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda, suatu tanda yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan yang paling penting adalah bahwasanya di sana terdapat tanda akan eksistensinya Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ada di bumi, ada di sini, di langit. Allah Azza wa Jalla ada, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang dia mengingkari keberadaan Allah, sebagaimana para ateis. Mereka mengingkari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita lihatlah, perhatikanlah dalam penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya di dalam dunia dan langit itu ada namanya pembuat dan yang dibuat. Tidaklah terjadi sesuatu yang dibuat tanpa adanya pembuat. Misalkan saja kursi, pasti ada pembuatnya. Misalkan lagi seperti bangunan masjid atau rumah atau gedung Dubai yang tinggi-tinggi, itu tidak langsung ada tanpa ada pembuatnya. Maka dari situ apalagi dunia ini yang luasnya begitu luas, yang besarnya begitu besar, pasti ada pencipta. Dan di sini menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ada. Kita lihat dalam penciptaan langit dan bumi. Apa sih tanda-tanda atau hikmah-hikmah yang dapat kita ambil daripada penciptaan langit dan bumi? Bahwasanya di dalam penciptaan langit dan bumi, hikmah atau manfaat yang kita ambil adalah betapa besar dan betapa luasnya bumi ini. Mana ada orang yang di seluruh dunia, walaupun dia berkumpul, orang-orang Amerika, orang Afrika, semua orang berkumpul untuk menciptakan seperti mana lapangan atau luasnya bumi ini, sebagaimana juga tingginya bumi ini, tidak ada yang bisa kecuali Sang Pencipta. Di sini menunjukkan bahwasanya eksistensinya Allah benar-benar ada, tidak hanya ngomong belaka atau iman belaka, tapi benar-benar ada. Tidaklah sesuatu itu terjadi atau terbuat kecuali adanya Sang Pembuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmah yang kita ambil daripada penciptaan langit dan bumi adalah di sana terdapat adanya kesempurnaan ciptaan Allah Azza wa Jalla dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Kesempurnaan daripada bagaimana langit terangkat, sebagaimana di dalam surah Al-Ghasyiyah dikatakan afala yanzuruna ilal
afala yanzuruna ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana, apakah kalian tidak mengamati, tidak memperhatikan bagaimana langit-langit itu terangkat? Dalam secara teologi, secara ilmu sains, tidak akan sesuatu itu berada di atas kecuali ada penyangganya atau ada tenaga seperti mana pesawat. Tidak akan bisa berada di atas kecuali ada penyangganya sebagaimana atap dan yang lainnya. Kita lihat, kita amati bagaimana langit tersebut terangkat. Afala yanzuruna ilas samaa'i kaifa rufi'at. Kita lihat bagaimana langit tersebut diangkat. Siapa yang menciptakan itu semua? Yang menciptakan di sana ada langit-langit, kemudian ada bintang-bintang yang menghiasi, yang tidak pernah jatuh ke bumi. Kemudian kita lihat juga bagaimana awan yang sering berputar-putar. Siapa yang mengatur tersebut? Yaitu pencipta, Khalik, Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah menciptakan atau menghiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintangnya. Di sini juga terdapat hikmah bagi kita untuk mentadaburi. Apakah ada yang bisa mampu menciptakan itu semua tanpa adanya penyangga, tanpa adanya dorongan energi yang bisa di atas saja, tidak turun ke bawah? Dan itu adalah ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara tanda-tanda yang kita ambil daripada penciptaan langit dan bumi adalah bahwasanya kita perhatikan supaya meningkatkan iman kita, supaya meyakinkan diri kita akan adanya eksistensi Allah Azza wa Jalla. Kita melihat banyak berbagai macam benda-benda atau makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Misalkan manusia, hewan, kemudian tumbuhan. Manusia lagi memiliki macam-macam yang beragam. Ada manusia yang dia kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang. Kemudian hewan, ada lagi rupa-rupanya, hewan darat, hewan laut, serta tumbuhan bermacam-macam. Yang dari situ, walaupun dia satu jenis, kita perhatikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan hal tersebut, kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, dan yang paling penting adalah untuk kita bertauhid rububiyah kepada Allah, bahwasanya mengakui Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Tidak kita misalkan apabila seseorang yang lahir ke dunia ini, dia sama bapak dan sama ibu, sama jenis, sama hasil produk, akan tetapi pas setelah dia keluar ke dunia, dia berbeda-beda. Ada yang satu kulit putih tinggi, ada yang satu kulit hitam pendek, ada yang satu kulit putih tapi sedang. Padahal dengan hasil produk atau cetakan yang sama, bapak ibu yang sama, akan tetapi menghasilkan keturunan yang berbeda-beda, keturunan yang berbeda-beda jenis, beda kulit, beda juga, dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya keagungan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Azza wa Jalla akan satu bentuk jenis bisa berbagai macam bentuk, bisa berbagai macam karakter dan yang lain-lainnya. Maka kita disuruh memperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan kita juga harus memperhatikan dalam tanda-tanda perselisihan antara langit dan malam. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang kita perhatikan di sana banyak tanda-tanda dan hikmahnya. Salah satunya di antara siang dan malam. Siang menunjukkan kepada akan adanya cahaya yang terang benderang, dan malam menunjukkan kepada gelap gulita yang tidak ada cahaya. Hal ini termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menerangi seluruh dunia? Siapa yang bisa menggelapkan seluruh dunia? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 71 sampai 73, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak mengamati penciptaan Allah apabila Allah telah menjadikan kepada kalian malam
yang terus menerus sampai hari kiamat. Apakah ada yang mampu merubah tersebut? Apakah ada yang mampu mendatangkan cahaya kecuali Allah Azza wa Jalla? Afala tasmaun, apakah kalian tidak mendengar? Kita disuruh untuk berpikir, kita disuruh untuk mentadabbur, mengamati. Dan ketahuilah bahwasanya ini adalah ibadah yang jarang dilaksanakan oleh sebagian orang, oleh kebanyakan orang. Karena ibadah yang mengamati atau mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah ini termasuk ibadah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya istri beliau ditanya amalan apa yang sering dilakukan oleh Abu Darda atau yang sering dilakukan pada waktu tersendiri. Kata Ummu Darda, beliau mengatakan bahwasanya amalan tersebut adalah at-tafakkur fi khalqillah. Beliau senantiasa mengamati, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah. Apa sih hikmahnya kita mentadaburi, mengamati ciptaan Allah? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertambah yakin bahwasanya tidak ada yang dapat mengatur semua ini, tidak ada yang dapat menciptakan semua ini kecuali Allah. Dan yang paling penting adalah menunjukkan eksistensinya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah tersebut ada, bukan tidak ada, sebagaimana yang salah dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, la ayatin, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal di dalam Al-Quran? Orang-orang yang berakal di dalam Al-Quran memiliki dua sifat. Yang pertama, orang yang berakal menurut pandangan Al-Quran, menurut perkataan Allah, orang yang berakal. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam keadaan, baik dia berdiri, lagi berjalan, lagi misalkan safar, atau dalam keadaan duduk, baik dia di kendaraan, baik dia duduk di kursi kerjanya, atau baik dia rebah-rebahan, yang selalu senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang berakal, orang yang cerdas. Dan siapa lagi? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu mengamati ciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Inilah orang-orang yang berakal menurut ayat Al-Quran surah Ali Imran. Jadi orang-orang yang berakal bukan dia orang yang pintar, bukan. Orang yang pintar banyak di muka bumi ini, orang yang pintar menciptakan pesawat segala macam. Akan tetapi dia belum tentu berakal. Apa sih itu berakal? Berakal itu adalah petunjuk untuk melakukan suatu perkara, petunjuk kebenaran untuk melakukan suatu perkara. Orang pintar belum tentu dia mendapatkan petunjuk untuk melakukan suatu hal. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang, mereka telah mengamati banyak ciptaan Allah, meneliti darah, kemudian meneliti berbagai macam hal. Akan tetapi dia belum berakal, belum mendapatkan petunjuk yang benar oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana ditunjuki kepada mengakui adanya keberadaan Allah Azza wa Jalla, mengakui adanya eksistensi Allah Azza wa Jalla. Dan orang tersebut termasuk tidak berakal menurut di dalam Al-Quran, karena dia cuma mengamati, akan tetapi tidak mengambil ibrah dari apa yang dia amati. Berbeda dengan, jadi yang benar kita katakan kepada mereka adalah orang-orang yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang pintar, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Orang berakal adalah menurut pandangan Islam, menurut pandangan Allah, adalah orang yang senantiasa
mengingat Allah, baik dia itu dalam segi akademisi bodoh, misalkan sering dapat nilainya merah-merah, akan tapi dia sering mengamati ciptaan Allah, mendapatkan pelajaran, mengambil ibroh dari situ, dan dia selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dialah orang yang berakal menurut pandangan Allah. Adapun orang yang selain dua itu, maka dia bukan orang berakal, walaupun dia orang-orang yang pintar dari segi dunia. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Subhanak itu adalah isim masdar. Isim masdar yang dia menduduki kedudukan maf'ul mutlak. Jadi di sana maksudnya adalah apa itu kesucian? Subhan itu artinya kesucian. Jadi kesucian di dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kesucian, maknanya at-tanzih wal ib'ad anisu. Jadi dikatakan sesuatu itu suci, kesucian apabila sesuatu tersebut suci, bagus, dan dia terhindar atau jauh daripada macam keburukan. Misalkan kita mensucikan Allah Azza wa Jalla, berarti dalam segi tidak langsungnya kita harus menjauhkan sifat-sifat buruk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini diambil kaidah bahwasanya kita menetapkan sifat dan nama-nama Allah yang pantas dengannya, dan menafikan, meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Misalkan nama Allah adalah Al-Ghafur, yaitu yang maha pengampun. Sifatnya apa? Senantiasa mengampuni makhluk-makhluknya. Berarti di sana kita harus menafikan sifat Allah yang dia tidak suka memaafkan. Atau misalkan Allah Azza wa Jalla namanya Al-Aziz, yang maha perkasa, maha bijak, maha agung, maha kuat. Maka kita harus di sana menafikan sifat atau meniadakan sifat yang di sana namanya adalah ad-dhaif atau yang lemah. Jadi setiap sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang di sana memiliki keagungan yang cocok dengannya, yang pantas dengannya, maka kita juga harus menafikan lawan darinya. Contoh lagi, misalkan Allah Maha Penyayang, berarti beliau Azza wa Jalla memiliki sifat penyayang, senantiasa menyayangi makhluknya. Maka kita harus meniadakan sifat tidak penyayang. Maka dari sini diambil kaidah bahwasanya kita harus menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan yang pantas baginya, dan meniadakan sifat-sifat daripada lawannya tersebut. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Yang dapat diambil daripada ayat ini, yang pertama, faedah yang dapat diambil daripada ayat ini, yang pertama adalah kita harus senantiasa selalu memperhatikan serta mentadaburi penciptaan langit dan bumi. Karena apabila kita mentadaburi dan mengamati penciptaan langit dan bumi, senantiasa diri kita akan selalu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita tidak akan ragu pada diri kita akan keberadaan Allah. Allah itu ada, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, tetapi Allah itu ada. Bagaimana contohnya? Contohnya banyak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengangkat bintang-bintang, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia, yang di sana di dalam manusia tersebut banyak beribu berjuta-juta saraf yang ada di dalam diri satu orang manusia. Bagaimana hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kekuasaan dan juga kekuatan Allah Azza wa Jalla. Maka kita disuruh mentadabbur. Dan ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang sering orang-orang tidak lakukan, atau orang sering-sering tidak ketahui. Kemudian yang kedua adalah pujian bagi orang-orang yang berakal. Pujian bagi orang-orang yang berakal. Apabila dia selalu mengingat Allah dan selalu mengamati
penciptaan langit dan bumi. Dan juga bukan itu saja, dia mengamati dan mentadaburi langit dan bumi, serta dia mendapatkan ibrah, mengambil pelajaran daripada hal tersebut yang dapat meningkatkan keimanan dia, bahwasanya tidak ada engkau ya Allah menciptakan hal ini secara sia-sia. Tidak ada engkau menciptakan langit dan bumi secara sembrono atau asal-asalan, akan tapi engkau mengamati ini dengan secara sempurna. Maka kita harus pujian bagi orang-orang yang berakal, yaitu senantiasa mengingat Allah dan mengamati penciptaannya. Kemudian di antara fawaid yang lain atau faedah yang lain adalah dibolehkannya bertawassul atau meminta doa bertawassul dengan nama-nama atau juga sifat-sifat Allah, atau juga dengan rububiyahnya Allah, dengan sisi penciptaan dan pengaturan alam semesta. Misalkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah yang mengatur alam semesta, kabulkanlah doa saya, misal. Nah, itu dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini menjelaskan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa mentadabburi penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa? Mereka berdoa mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Maka bertawasul dengan rububiyahnya Allah dalam segi aspek penciptaan dan juga pengaturan alam semesta kepada Allah, maka ini dibolehkan dan disyariatkan. Dan juga kita boleh juga bertawasul dengan pada sifat Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, subhanaka, maha suci engkau. Sifat Allah adalah kesucian, maha suci. Faqina adzabannar, dan namanya Al-Quddus, maha suci. Sifat Allah adalah maha suci. Kita boleh bertawasul dengan sifat-sifatnya Allah, dengan ya Allah, ya Allah yang maha suci, kabulkanlah doaku. Maka itu tidak mengapa. Kemudian di antara faedah yang lain adalah mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala macam aspek-aspek yang buruk, dari segala macam aib dan juga kekurangan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak semisal dengan makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah, dan Allah maha melihat lagi maha mendengar. Jadi mensucikan Allah sesuai dengan apa-apa yang pantas bagi dirinya, dan menafikan sifat-sifat yang tidak pantas pada diri Allah Azza wa Jalla, yaitu lawan daripada yang sifat kita tetapkan. Hada ma uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.